Dookie baby, badass Army Ranger. Say goodbye. I'll see you tomorrow when you. Halo guys, selamat datang lagi di Harifi Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan rezekinya lancar ya. Kali ini kita bakal membahas salah satu film action terbaru yang berjudul War Machine tahun 2026. Jadi daripada nanti ada yang komentar, "Bang, lapar bang," mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan spoiler film seru lainnya. Film dibuka dengan iring-iringan pasukan teknis militer Amerika yang sedang bertugas di Afghanistan. Saat itu mereka sedang menuju area tempur untuk membantu skuad Alpha yang mengalami kerusakan kendaraan di tengah operasi. Dookie baby. You know this guy? This one? I never met him. Good to see you, bro. You too. Begitu sampai di lokasi, seorang prajurit bernama Alan langsung menghampiri pemimpin regu yang kendaraannya mogok. Ternyata orang itu adalah Jay, adik kandungnya sendiri. Physics and walk you through what you should have learned in 8th grade. Tanpa banyak basa-basi, Alan langsung mulai memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut. Sambil bekerja, Jay kembali membahas impiannya untuk mengikuti pelatihan Ranger. Menurutnya Ranger adalah salah satu pasukan elit paling bergengsi di militer. Jay bahkan mengajak Alan untuk ikut mendaftar juga. Ia membayangkan suatu hari nanti mereka bisa lulus bersama dan menjadi dua bersaudara yang sama-sama memakai lencana Ranger. Menurut Jay, kalau itu terjadi, mereka bakal kelihatan keren banget saat datang ke acara reuni. We're both gonna be badass Army Rangers. Say goodbye. I'll see you tomorrow when you. Namun tiba-tiba suasana berubah total. Serangan mendadak menghantam posisi mereka. Ledakan dan tembakan datang dari segala arah. Alan yang terluka hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya tumbang satu persatu. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Jay berada dalam kondisi kritis. Dengan sisa tenaga yang ada, Alan berusaha menyelamatkan adiknya. Namun semua yang baru saja kita lihat ternyata hanyalah kenangan buruk yang terus menghantui Alan selama 2 tahun terakhir. Pada insiden tersebut, Jay memang tewas meski Alan sudah berusaha membawanya kembali ke markas. Kematian sang adik menjadi luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Kini Alan memutuskan mengikuti pelatihan Ranger demi mewujudkan cita-cita yang dulu sangat diinginkan adiknya. Look who's back, team. Next. Applied 4 times, medically denied. Tak lama kemudian, seorang instruktur bernama Mick menunjuk Alan sebagai calon pemimpin kelompok karena pengalaman militernya. Namun Alan langsung menolak. Trauma masa lalunya masih membuatnya ragu memimpin orang lain. Karena itu Mick akhirnya hanya memberikan nomor peserta 81 kepada Alan. Saat apel pembukaan, Sersan Torres menjelaskan bahwa pelatihan ini akan berlangsung selama 2 bulan penuh. Setiap minggu akan ada peserta yang dieliminasi. Karena menurut mereka, Ranger bukan sekedar tentara biasa. Hanya mereka yang punya fisik kuat, mental tangguh, dan kemampuan terbaik yang bisa bertahan sampai akhir. Rangers lead the way. All the way. Minggu pertama langsung diisi dengan latihan berat tanpa ampun. Lari, push up, angkat beban, rintangan, dan berbagai tes fisik lainnya. Every week. Take care of the week free. There's no shame in quitting. Waktu terus berjalan, setelah 1 bulan pelatihan, para peserta harus mengalami maraton berat di area pegunungan. Disinilah banyak peserta mulai memperhatikan kemampuan Alan. Meski usianya lebih senior dibanding kebanyakan peserta lain, staminanya justru seperti orang yang lupa capek. Talking moon landings, I'm talking to hell yeah. It's not how it works, bro. Oh, look out. House candidate. Behind me, Sarge. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad.
Bahkan beberapa peserta sampai bercanda kalau Alan sepertinya menyimpan mesin diesel di dalam tubuhnya. Beberapa hari kemudian mereka mengikuti latihan menembak. Instruktur meminta seluruh peserta memperkenalkan latar belakang militernya masing-masing. Ada yang berasal dari pasukan tank, ada yang dari infanteri, ada pula yang bertugas di berbagai divisi tempur lainnya. Ketika giliran Alan tiba, ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan insinyur tempur dari skuad Sparta yang pernah bertugas di Afghanistan. Mendengar hal itu, suasana langsung berubah karena hampir semua orang tahu tentang tragedi yang menimpa skuad Sparta. Dan mereka juga tahu bahwa hanya ada satu orang yang berhasil selamat dari insiden tersebut, yaitu Alan. Saat makan malam, beberapa peserta mulai membicarakan kisah heroiknya. Mereka mengetahui bahwa Alan pernah menerima penghargaan militer bergengsi atas keberaniannya di medan perang. Seorang peserta wanita bernama Sarah kemudian menceritakan bagaimana Alan pernah menggendong adiknya sejauh belasan kilometer demi mencari pertolongan. Sayangnya semua usaha itu tidak berhasil menyelamatkan si Jai. Mendengar cerita tersebut, beberapa peserta mulai memahami alasan kenapa Alan terlihat memikul beban yang begitu berat sampai saat ini. Why are you here? Why are you here? You crossed that finish line. Figure 8 device. This shit will save you. Keesokan harinya, para peserta kembali menjalani latihan yang tidak kalah berat dari sebelumnya. Pagi-pagi buta mereka sudah dibangunkan dan langsung digiring menuju arena latihan berikutnya. Kali ini mereka harus menjalankan tes ketahanan di kolam air. Satu persatu peserta mulai tumbang dan menyerah. Namun Alan masih bertahan lebih lama dibandingkan yang lain. Sayangnya saat berada di dalam air, pikirannya kembali dipenuhi kenangan buruk tentang hari ketika ia berusaha menyelamatkan si Jai. Dalam ingatannya, Alan terus membopong sang adik yang terluka parah sambil mencari bantuan. Kenangan itu datang begitu kuat sampai membuatnya kehilangan fokus. Untungnya, para struktur bergerak cepat dan langsung menarik Alan keluar sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Peristiwa itu membuat Sersan Dennis semakin khawatir. Tak lama kemudian Alan dipanggil ke ruangannya. Sebelum masuk, Alan sempat melihat siaran berita membahas sebuah asteroid raksasa yang diperkirakan akan melintasi dekat bumi. Come on in, Ken. Di dalam ruangan, Dennis berbicara secara serius dengan Alan. Ia mengaku bahwa kemampuan fisik Alan memang luar biasa. Namun trauma yang masih menghantuinya dianggap bisa membahayakan dirinya sendiri maupun rekan satu timnya. Karena nilai Alan terlalu tinggi untuk langsung dikeluarkan dari pelatihan, Dennis mencoba cari cara lain. Ia meminta Alan mengundurkan diri secara sukarela. Namun Alan langsung menolak. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah sekarang. Apalagi ia masih ingin mewujudkan impian yang dulu tidak sempat diraih adiknya. I'm sorry to say to those of you who did not, to those minutes to gear up and get ready for one final test. Hari-hari berikutnya terus berlalu. Setelah hampir 2 bulan penuh menjalani berbagai ujian berat, akhirnya hanya tersisa beberapa kandidat terbaik. Mereka berhasil melewati semua rintangan yang membuat peserta lain gugur satu persatu. Sore harinya, Sersan Torres mengumpulkan seluruh kandidat yang tersisa. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menjalani ujian terakhir sebelum resmi menjadi Ranger. Dalam ujian tersebut, mereka harus melaksanakan simulasi operasi penyelamatan di area hutan pegunungan. Jika berhasil menyelesaikannya, mereka akan menerima lencana Ranger yang selama ini mereka impikan. Tak lama kemudian, Torres menunjuk Alan sebagai pemimpin tim. Meski sempat ragu, kali ini Alan tidak menolak. Still think this is a good idea? Ghost of Washington. Copy.
Mungkin karena jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa dirinya masih mampu memimpin orang lain. Goes to the DOC commander. Rush is in effect. Okay. Malam pun mulai larut. Setelah berjalan cukup jauh menembus hutan, Alan memutuskan memberi waktu istirahat sejenak. Seriously, what the fuck was that? Namun saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba langit malam diterangi oleh kilatan cahaya yang melesat sangat cepat. Semua peserta melihatnya, tapi tidak ada yang tahu benda apa itu baru saja melintas. You guys son? Pagi harinya, tim Alan menemukan sesuatu yang tidak ada dalam rencana latihan. Di depan mereka terdapat sebuah pesawat misterius yang tergeletak di tengah hutan. Bentuknya sangat aneh dan tidak sesuai dengan kendaraan manapun yang mereka kenal. Daniel, salah satu anggota tim, mulai merasa ada yang tidak beres. Koordinat lokasi juga tidak cocok dengan titik tujuan misi. Belum lagi radio komunikasi mereka mendadak mengalami gangguan. Meski begitu, Alan tetap memutuskan melakukan pengecekan. Sementara beberapa anggota mulai memasang bahan peledak di sekitar pesawat, Alan justru memperhatikan sesuatu yang mencurigakan di balik pepohonan. Ada kilatan cahaya yang muncul sesaat lalu menghilang. Perasaannya langsung tidak enak. Ia segera memperingatkan anggota tim agar bersiap-siap. Dan benar saja, belum sempat mereka memahami situasinya, pesawat aneh itu tiba-tiba berubah bentuk. Bagian logamnya bergerak sendiri. Dalam hitungan detik, benda itu berubah menjadi robot raksasa yang sangat mengerikan. Lalu semua orang pun langsung membeku, karena tidak ada satupun yang menyangka akan melihat hal seperti itu di tengah latihan militer. Di tengah kengerian yang terjadi, Alan yang panik mengajak timnya untuk kabur. Robot tersebut langsung menyerang tanpa ampun. Daniel menjadi salah satu korban pertama setelah tertusuk dahan saat berusaha menyelamatkan diri. Keep the pressure on. We're exposed. He won't stop. What the hell was that? Don't you build up on me. Alan berusaha membantunya sambil memerintahkan anggota lain untuk mundur. Namun keadaan berubah semakin kacau.
Saat Alan berhasil menemukan radio cadangan, ia kembali mendapatkan pukulan berat. Operator komunikasi yang membawa perangkat utama ternyata sudah tewas. Artinya mereka benar-benar terisolasi tanpa bantuan, tanpa kontak dengan markas, dan tanpa mengetahui apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Grab your rope. Give me the rope. Melihat robot itu terus memburu mereka, Alan segera mengumpulkan anggota yang masih selamat. Tak lama kemudian, mereka memutuskan turun melalui jalur tebing untuk menjauh dari area tersebut. Satu persatu anggota berhasil turun, namun situasi kembali memburuk saat salah seorang anggota mengalami cedera cukup serius. Mereka akhirnya harus membawanya bersama-sama. Dan sejak saat itulah perjalanan bertahan hidup mereka benar-benar baru dimulai. Karena sekarang mereka bukan lagi peserta latihan, mereka adalah sekelompok prajurit yang sedang diburu sesuatu yang bahkan tidak berasal dari dunia mereka. Setelah berlari cukup jauh sambil membawa Siu yang sudah tidak bisa berjalan, mereka memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. What's happened to him? Alan kemudian menjelaskan tanda-tanda kemunculan robot itu. Menurutnya, sebelum muncul biasanya akan ada gangguan magnet dan sinyal aneh di sekitar lokasi. Mereka juga mengetahui bahwa ada sebuah pos militer yang berada di sekitar 8 km dari posisi mereka saat ini. Meski jaraknya cukup jauh, mereka tidak punya pilihan lain menuju ke sana agar Siu bisa mendapatkan pertolongan. Akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan. Sambil bergantian menggendong Siu, mereka terus berjalan menembus hutan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah sungai besar. Melihat sungai tersebut, Alan memutuskan untuk berenang ke seberang terlebih dahulu sambil membawa tali. Rencananya, tali itu akan digunakan untuk membantu anggota lain menyeberang sekaligus membawa Siu dengan lebih aman. I'm gonna jump upstream. Setelah berhasil sampai di seberang, Alan segera mengikat tali pada sebuah pohon besar. Persiapan pun dilakukan. Black menjadi orang pertama yang membantu Siu menyeberangi sungai. Awalnya semua berjalan lancar, namun tiba-tiba Siu hampir terjatuh ke arus sungai. Melihat hal itu, Alan dan Sarah langsung bergerak untuk menolongnya. Di saat yang sama, robot penghancur itu kembali muncul. Keadaan langsung berubah menjadi panik. Karena sibuk menyelamatkan Siu, James yang sebelumnya membantu menahan tali akhirnya menjadi korban berikutnya. Tali terlepas dan tubuh James terseret derasnya arus sungai. Meski sudah berusaha bertahan, ia akhirnya menghilang terbawa arus. Beruntung, beberapa anggota yang lain masih berhasil diselamatkan oleh Del yang tiba-tiba muncul dari arah sungai. Rupanya Del berhasil selamat sebelum terjatuh dan hanyut. Sayangnya, kabar baik itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa James telah gugur. Padahal kondisi James sebelumnya masih sehat dan mampu melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian tersebut, Alan mengajak semua orang kembali bergerak.
Sementara Siu yang terus digotong masih belum sadarkan diri. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah markas militer. Namun begitu sampai di lokasi, mereka langsung diam karena markas tersebut sudah hancur berantakan. Melihat jejak-jejak yang ditinggalkan robot itu, Alan mulai menyadari sesuatu. Ia lalu menunjuk ke arah kepulan asap yang terlihat dari kejauhan. Menurut Alan, kemungkinan besar robot tersebut berasal dari asteroid yang berbeda waktu lalu menghantam bumi. Artinya, makhluk yang menyerang mereka bukanlah teknologi militer biasa, melainkan sesuatu yang datang dari luar planet ini. Mendengar dugaan itu, semua anggota langsung terkejut. Belum sempat mereka mencerna situasi tersebut, mereka menemukan seorang instruktur yang masih hidup dalam kondisi kritis. Sayangnya, luka yang ia alami terlalu parah. Tak lama kemudian instruktur itu meninggal di hadapan mereka. Merasa tempat itu tidak aman, Alan mengajak semua orang mencari kendaraan yang masih bisa digunakan untuk kabur dari lokasi tersebut. Merasa tidak aman berada di markas yang sudah hancur itu, Alan langsung mengajak timnya mencari kendaraan yang masih bisa digunakan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah kendaraan lapis baja yang tersangkut di area markas. Alan yakin kendaraan itu bisa dipakai untuk keluar dari tempat tersebut. Namun setelah diperiksa, kendaraan itu tidak mau menyala. Saat semua orang kebingungan, Alan meminta beberapa anggota bantuannya memperbaiki bagian yang rusak. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya kendaraan itu berhasil dijalankan kembali. Alan kemudian meminta Black membantu membawa Siu masuk ke dalam kendaraan. Namun tepat ketika mereka hendak berangkat, semua orang mendadak panik karena jebakan suara yang berada di sekitar markas tiba-tiba aktif. Itu menandakan robot penghancur tersebut kembali mendekat. Situasi langsung berubah tegang. Menyadari waktu mereka tidak banyak, Black nekat berlari mengambil amunisi yang sempat ditemukan di sekitar markas. Sementara anggota lain bersiap melakukan perlawanan, tak lama kemudian robot itu pun muncul. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Ledakan dan tembakan terjadi di mana-mana. Beruntung mereka masih berhasil kabur menggunakan kendaraan lapis baja tersebut. Di dalam kendaraan, semua orang sempat merasa lega karena berhasil lolos. Sayangnya rasa lega itu tidak bertahan lama, robot tersebut langsung terus mengejar mereka tanpa berhenti. Bahkan sesekali robot itu menembakkan serangan yang nyaris menghancurkan kendaraan mereka. Melihat situasi semakin buruk, Alan sadar mereka tidak bisa terus kabur. Cepat atau lambat mereka harus melawan, pertempuran kembali pecah. Namun kali ini kendaraan benar-benar tidak berpihak pada mereka. Satu persatu anggota tim mulai gugur. Ledakan besar yang terjadi membuat kendaraan mereka hancur. Alan yang masih selamat langsung berusaha mencari anggota lainnya. Namun yang ia temukan hanyalah tubuh rekan-rekannya yang sudah tidak bernyawa. Pemandangan itu membuat Alan kembali teringat pada tragedi yang pernah merenggut nyawa adiknya. Belum sempat menenangkan diri, ia melihat robot tersebut memancarkan sinyal aneh ke arah langit. Entah untuk memanggil bantuan atau mengirim laporan, Alan tidak tahu pasti. Yang jelas situasinya semakin berbahaya. Tak lama kemudian, robot itu kembali melakukan pencarian. Alan yang tidak punya pilihan lain langsung menyeret tubuh Siu yang masih terluka parah. Meski kelelahan dan tubuhnya sendiri penuh luka, Alan tetap berusaha membawa rekannya itu pergi sejauh mungkin. Di tengah perjalanan, Siu yang sebelumnya lebih banyak diam akhirnya berbicara. Ia meminta Alan untuk tidak menyerah. Menurutnya, dengan menyelamatkan dirinya, Alan sudah membuktikan bahwa ia bukan orang yang gagal melindungi rekan-rekannya. Ucapan itu sedikit banyak membuat Alan kembali bersemangat. Namun pembicaraan mereka terhenti saat robot penghancur itu mulai lagi. Kali ini jaraknya jauh lebih dekat. Saat berusaha mencari jalan keluar, Alan kembali melihat area pertambangan dari kejauhan. Di sana terdengar berbagai alat berat yang masih berdiri. Melihat itu, Alan langsung mendapatkan ide. Ia meminta Siu bersembunyi dan menunggu di tempat yang sangat aman. Sementara dirinya akan mencoba menghentikan robot tersebut seorang diri. Tanpa membuang waktu, Alan bergegas menuju area tambang. Setibanya di sana, ia langsung menyiapkan jebakan menggunakan alat-alat berat yang masih bisa dioperasikan. Di sisi lain, robot itu mulai mendekati tempat persembunyian Siu. Untungnya perhatian robot tersebut teralihkan oleh suara dan gangguan yang sengaja dibuat Alan. Ya bentar. Robot itu pun berbalik dan menuju area tambang. Inilah yang memang diinginkan Alan sejak awal.
Begitu robot memasuki area jebakan, Alan langsung menjalankan rencananya. Dengan menggunakan bulldozer, ia memaksa robot tersebut bergerak ke arah mesin pengelolaan nikel. Saat itulah Alan menyadari kelemahan robot tersebut. Di bagian kepalanya terdapat saluran udara yang berfungsi menjaga suhu tubuh mesin itu tetap stabil. Alan lalu memanfaatkan batu-batu nikel di sekitar lokasi. Ia berusaha memasukkan material tersebut ke dalam saluran udara robot. Awalnya tidak mudah, robot itu terus melawan dan beberapa kali hampir membunuh Alan. Namun setelah perjuangan yang cukup panjang, rencana Alan akhirnya berhasil. Saluran udara robot tersumbat, suhu mesin di dalam tubuhnya meningkat drastis. Tak lama kemudian, robot itu mulai kehilangan kendali dan akhirnya meledak akibat panas berlebih. Alan mengira semuanya sudah selesai, namun beberapa saat setelah robot itu hancur, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari tubuh robot yang meledak, keluar ratusan bom kecil yang tersebar ke berbagai arah. Melihat hal itu, Alan hanya bisa berusaha menyelamatkan diri secepat mungkin. Keesokan harinya, Alan yang masih hidup kembali melanjutkan perjalanan. Meski tubuhnya penuh luka dan salah satu kakinya masih bermasalah, ia tetap membawa Sioux menuju markas Ranger. Setelah perjuangan panjang yang nyaris merenggut nyawanya berkali-kali, akhirnya mereka berhasil sampai di tujuan. Setibanya di markas Ranger, Alan akhirnya bisa bernapas lega. Setelah berjalan panjang yang penuh kekacauan, ia berhasil membawa Sioux sampai dengan selamat. Sementara itu, Sioux yang sejak tadi lebih banyak digotong dan dirawat, akhirnya langsung mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan. Bentar ya. Melihat kondisi markas yang berantakan, Alan mulai menyadari bahwa serangan robot tersebut ternyata bukan hanya terjadi pada timnya saja. Tak lama kemudian salah satu perwira menjelaskan situasi yang sebenarnya. Rupanya robot-robot misterius itu telah menyerang beberapa pangkalan militer sekaligus. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan membuat pasukan bumi kewalahan menghadapi ancaman yang sama sekali belum pernah mereka temui sebelumnya. Menurut laporan yang diterima, asteroid yang sempat terlihat beberapa waktu lalu ternyata pecah menjadi banyak bagian saat memasuki atmosfer bumi. Namun benda-benda itu bukan sekedar batu luar angkasa biasa. Sebagian besar justru berubah menjadi mesin penghancur yang kini menyerang berbagai wilayah. Mendengar penjelasan tersebut, Alan langsung teringat pada pertarungannya di area tambang. Ia kemudian menjelaskan bahwa robot-robot itu memiliki kelemahan. Menurut Alan, saluran udara yang berada di bagian kepala merupakan titik paling rentan. Jika saluran tersebut berhasil disumbat, suhu di dalam tubuh robot akan meningkat hingga akhirnya meledak dengan sendirinya. Informasi itu langsung dianggap sangat penting. Sersan Dennis pun meminta Torres untuk segera menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh pasukan yang sedang bertempur. Karena untuk pertama kalinya, mereka akhirnya mengetahui cara menghadapi musuh tersebut. Setelah semua yang telah terjadi, Dennis akhirnya mengakui kemampuan Alan. Ia sadar bahwa selama ini Alan bukan hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi juga mental dan keberanian yang layak dimiliki seorang Ranger. Tanpa ragu lagi, Dennis menyatakan bahwa Alan telah lulus seluruh tahapan seleksi. Di hadapan para prajurit yang hadir, Alan akhirnya resmi menerima lencana Ranger yang selama ini ia perjuangkan. Momen itu terasa sangat berarti karena selain berhasil menyelesaikan pelatihan, Alan juga merasa telah menepati janjinya kepada mendiang sang adik. Setelah proses selesai, Dennis meminta Alan memberikan semangat kepada para prajurit yang akan diterjunkan untuk menghadapi invasi robot tersebut. Alan pun maju ke depan. Dengan penuh keyakinan ia memberikan motivasi kepada para tentara agar tetap berjuang dan saling menjaga satu sama lain di medan pertempuran. Karena menurutnya, keberanian bukan berarti tidak pernah takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada.